Perkenalkan, nama saya Elrida Ningsih Simanjuntak. Di sini saya akan berbicara tentang bijak bermedia sosial. Di sini saya sudah membuat PowerPoint yang berisi beberapa pertanyaan tentang media sosial, yaitu yang pertama, sebutkan pengetahuan apa yang harus kita miliki ketika ingin mengakses media sosial. Lalu yang kedua, bagaimana etika yang baik ketika menggunakan media sosial. Ketiga, media sosial yang saya gunakan untuk keperluan apa saja. Lalu sebutkan sisi baiknya atau positif ketika menggunakan media sosial. Dan yang terakhir, sebutkan sisi buruknya atau negatif ketika menggunakan media sosial. Lanjut ke pertanyaan yang pertama, yaitu pengetahuan yang harus kita miliki ketika ingin mengakses media sosial. Yaitu kita bisa mengetahui berbagai fitur yang ada dalam sebuah media sosial tersebut. Lalu mengetahui cara penyimpanan akun agar lebih aman, seperti memverifikasi 2 langkah akun tersebut. Lalu yang kedua, bagaimana etika yang baik ketika menggunakan media sosial. Yang pertama, tidak menyebarkan berita yang tidak benar, menghargai konten orang lain, tidak memposting hal-hal yang bersifat pornografi, memberi komen yang positif di postingan orang, tidak mengambil karya orang dengan sembarangan, tidak melakukan penghinaan orang lain melalui media sosial. Lalu media sosial yang saya gunakan untuk keperluan apa saja. Yang pertama yaitu WhatsApp. Media ini saya gunakan untuk mempermudah komunikasi dengan keluarga dan teman-teman. Media ini juga sangat membantu saya untuk memberi informasi tentang perkuliahan yang saat ini dilakukan secara daring. Lalu yang kedua, Instagram. Media ini biasa saya gunakan untuk melihat informasi dari selebritis favorit saya. Lalu memposting foto atau video, melihat trailer film. Yang ketiga yaitu TikTok. Untuk media ini saya gunakan untuk melihat video dan berita yang sedang viral, melihat tutorial memasak yang simple. Terkadang saya juga berbelanja di media ini. Lalu yang keempat, Telegram. Media ini saya gunakan untuk menonton drama Korea dan film-film lainnya. Lalu yang terakhir ada YouTube. Media ini saya gunakan untuk menonton podcast, mendengarkan lagu, melihat tutorial cara menggunakan sebuah aplikasi, misalnya cara menggunakan barang juga yang saya tidak ketahui. Lalu menonton konten-konten selebritis favorit saya. Lalu sisi baik dari media sosial ketika saya menggunakan, yaitu dengan adanya media sosial saya jadi mudah mendapatkan berbagai informasi, adanya quotes yang memotivasi, lalu mempermudah berkomunikasi dengan keluarga dan teman yang jauh. Lalu yang terakhir, sisi buruknya ketika saya menggunakan media sosial, yaitu media sosial membuat saya jadi lupa waktu karena terlalu lama bermain sosmed sehingga lupakan pekerjaan lainnya dan membuat saya jadi malas beraktivitas. Mungkin hanya itu tentang bijak bermedia sosial dari saya. Selanjutnya di sini saya akan menunjukkan cara saya menggunakan media sosial. Di sini saya menggunakan Instagram. Nah, pada Instagram ini terdapat berbagai fitur. Yang pertama yaitu yang biasa saya lakukan, yaitu jika saya mencari selebritis yang saya ingin cari tahu tentang informasinya, di sini saya akan melakukan pencarian. Lalu pada fitur lain di sini juga ada untuk kita berkomunikasi atau menghubungi teman atau kerabat kita yang ada di Instagram. Lalu di sini juga ada fitur untuk mengetahui berapa orang yang menyukai atau informasi seperti ada yang follow atau ada yang menandai atau yang menyukai foto kita. Dan di sini ada fitur untuk
menambah postingan seperti video atau foto, kita bisa melakukannya fitur ini. Lalu ini ada beranda. Lalu di sini juga terdapat fitur yaitu bisa melihat cerita orang lain atau story yang biasa diposting. Contohnya seperti ini. Kita bisa lihat berbagai cerita dari orang lain atau story. Selanjutnya di sini pengaturan. Itu kita bisa lihat profil. Di sini kita dapat mengatur seperti mau mengubah kata sandi atau privasi, privasi akun kita, seperti privasi cerita. Misalnya kita ingin memprivasi akun kita agar menjadi akun privat, yaitu supaya orang lain tidak bisa melihat postingan kita, hanya bisa melihat akun kita. Kita bisa mengklik ini, maka orang lain hanya bisa melihat akun kita saja, tapi foto-foto yang terdapat dalam akun tersebut tidak bisa dilihat. Kita bisa klik privasi akun. Lalu ada juga berbagai cerita. Lalu pengaturan komentar. Di sini kita bisa ketika kita memposting sesuatu, kita bisa menyembunyikan kolom komentar sehingga orang tersebut tidak bisa mengomentari foto kita. Atau kita bisa mengizinkan yang bisa mengomentari siapa saja, di pengikut atau semua orang atau yang kita ikuti saja. Mungkin itu saja ketika saya menggunakan media sosial yang saya dapat jelaskan. Hanya itu. Oh iya, ketika kita ingin menyukai sesuatu atau postingan orang, kita bisa mengklik 2 kali ini atau men-tap foto tersebut 2 kali. Lalu ketika kita ingin memposting story ini, misalnya kita ingin membuat seperti ini, kata-kata seperti ini, kita bisa klik ini untuk diposting di sebuah di story. Kita bisa atau kita ingin mengirim postingan ini ke teman kita, kita bisa klik ini lalu tulis kirim. Baik, mungkin hanya itu saja cerita dari saya ketika saya menggunakan media sosial. Ini dari saya, terima kasih.